ahaqqun nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat yaitu siapa yang banyak bersalawat kepada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Jami Darul Akhirah rahimakumullah, tinggal menghitung hari, insyaallah kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan kita sekarang sudah berada pada bulan Sya'ban. Nabi mengatakan dalam hadis maksur, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Kata Nabi, Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Itulah dia ulama-ulama sejak dahulu memberikan contoh untuk kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan untuk kami, fi Rajaba wa Sya'bana, pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadana, dan panjangkan umur kami ya Allah sehingga kami bisa mendapati Ramadan. Jadi kita sekarang ini berada pada bulan-bulan yang luar biasa. Kemarin Rajab dikatakan bulan Allah karena kita tahu ada peristiwa luar biasa yang terjadi pada manusia luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan perintah yang luar biasa, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Begitu luar biasanya sholat 5 waktu itu, sampai-sampai Nabi mengatakan bainar rajuli wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan seseorang itu muslim non muslim yaitu sholat atau tidak sholat. Kalau dia menjaga sholat 5 waktu, muslimlah dia. Tapi kalau dia tidak menjaga sholat 5 waktunya, maaf, tidak ada beda dia dengan orang non muslim. Begitu pula Nabi mengatakan luar biasanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat, kata Nabi. Yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah dari hamba-hamba yang beriman kepadanya, yaitu tentang sholat 5 waktunya. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholat 5 waktunya, kata Nabi, baik, maka ibadah yang lain, kebaikan yang lain, kalau ada kurang-kurang tidak prinsip, dianggap baik oleh Allah. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau seandainya sholat 5 waktunya rusak, maka ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lain dianggap rusak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itulah dia bulan Rajab terjadinya Isra Mi'raj terhadap diri Nabi kita untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Nah sekarang ini bulan Sya'ban. Nabi tadi mengatakan bulanku. Mengapa? Karena sekedar kita tahu bahwa nanti pada pas malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, turun firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya semua berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah meminta, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, sampaikan salawat dan salam kepadanya. Jadi ayat ini betul-betul menyanjung, mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan beliau berselawat. Ulama-ulama tafsir mengatakan salawat Allah artinya apa? Memuji dan mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat makhluk yang suci berselawat. Kata ulama-ulama tafsir, kalau malaikat itu berselawat artinya apa? Mendoakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk kita berselawat dan menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama-ulama menjelaskan bahwa inilah dia salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan, ahaqqun nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat yaitu siapa yang banyak berselawat kepada aku. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan ini salah satu dalil bahwa kita kalau sholat itu salah satu rukunnya apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan tadi dikatakan oleh Nabi yaitu syahru ummati, bulannya umatku. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dan Quran itu apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu adalah sebagai guide, sebagai penjelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang jalan yang benar, mana jalan yang menyimpang. Dan dengan Al-Quran hidup kita menjadi terang. Siapa Tuhan kita, kita tahu melalui Al-Quran. Apa tujuan Allah menciptakan kita, kemudian bahwa nanti ada namanya hari akhirat. Dengan Al-Quran maka sekali lagi hidup kita tidak perlu merekayasa, semua sudah jelas. Dan itu Al-Quran diturunkan kapan? Diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Makanya bulan Ramadan itu diperuntukkan sebagai bulan untuk umatku. Makanya bulan Ramadan itu kita kenal sebagai syahrul ibadah, bulan untuk beribadah. Jadi kalau 11 bulan lainnya kita isi dengan mengaji, kita belajar agama, kita mengenal perintah Allah, kita mengenal larangan Allah, maka bulan Ramadan adalah momentum untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Itu dia. Kita tahu misalnya tentang sholat, maka selain bulan Ramadan nanti, selain sholat 5 waktu yang kita jaga, di sana Allah berikan tambahan sholat, yaitu sholat tarawih. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Juga selain kita bersedekah, bulan Ramadan ada namanya kewajiban zakat fitrah, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang Allah persiapkan pada bulan Ramadan agar target kita apa? La'allakum tattaqun, agar kita betul-betul menjadi manusia yang bertakwa. Bapak Ibu Saudara, baik kita masuk kepada materi pokok kita, kajian kita, yaitu masih membahas tentang keimanan, tentang akidah. Apa itu hakikat iman? Pertama, bahwa iman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama lafdun, yang kedua surah, yang ketiga hakikah. Jadi bicara tentang iman itu ada 3 level. Pertama, iman sebatas kata. Yang kedua, iman sebatas gambaran. Yang ketiga, iman sebagai hakikat. Nah ini, kita memberikan contoh analogi yang simpel. Analogika kita, contoh yang sederhana saja. Misalnya mobil.
Kata mobil mudah sekali untuk diucapkan. Bahkan anak kecil pun bisa untuk mengucapkannya. Mobil. Artinya apa? Kata mobil begitu mudah. Siapapun bisa mengucapkannya. Kemudian apa? Gambar, lukisan mobil. Juga mudah, gak susah. Cukup dengan beberapa ribu rupiah kita bisa membeli gambar itu mobil. Tapi kalau mobil yang sesungguhnya, tidak semua orang bisa membelinya. Tidak semua orang bisa untuk memilikinya. Itulah dia contoh sederhana. Iman kalau bicara tentang kata saja, wih, semua orang bisa. Saya punya iman, iman saya kuat. Semua orang bicara bisa. Begitu pula kalau bicara tentang iman hanya sekedar gambaran, hanya sebagai casing, hanya berpura-pura, siapapun bisa. Tapi kalau sudah bicara tentang hakikat iman, hanya manusia-manusia yang betul-betul memiliki power, yang memiliki pengetahuan, yang betul-betul yang memiliki kekuatan, mereka itu sajalah yang memiliki iman yang sesungguhnya. Nah, itulah dia perumpamaan sederhana tentang masalah iman. Jadi saya ulangi, misal iman hanya sebagai diucapkan, siapapun bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wah, siapa bisa? Mudah. Bahkan saudara kita non muslim pun bisa dia mengucapkan itu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Mudah sekali untuk diucapkannya itu. Nah, kalau hanya sekedar casing, lihat itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu dia berpura-pura. Berpura-pura orang beriman, tapi hatinya dia tidak beriman. Hatinya dia ingkar kepada Allah. Nah, beda dengan hakikat iman. Nah, hakikat iman itu apa? Dia itu selain diucapkan dengan lidah, dia juga harus dibenarkan oleh hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Jadi ulama-ulama memberikan definisi al-iman qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa tasdiqun bil qalb, dibenarkan, diyakini dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan dibuktikan dengan amal perbuatan oleh anggota badannya. Itulah dia yang namanya iman. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Bicara tentang iman, kata Nabi, bukanlah dengan casing, bukan dengan aksesoris. Wa innamal iman ma waqara fil qalb. Melainkan bicara tentang iman, kata Nabi, yaitu yang bersemayam di hati. Wa saddaqahul amal, dan dibuktikan oleh amal perbuatannya. Nah itu. Makanya coba lihat di dalam Al-Quran, selalu Allah mengkaitkan alladzina amanu wa amilus solihat.